So, if you look at that, China, first row. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya mulai melunak dalam perang tarif yang dilancarkannya terhadap China. Padahal Trump telah menetapkan tarif resiprokal sebesar 145% terhadap China yang kemudian dibalas oleh China dengan tarif balasan sebesar 125%. Lantas apa yang membuat Trump melunak atas perang tarif yang diinisiasinya ini? Tanda-tanda melunaknya AS atas perang tarif dengan China diungkap langsung oleh Presiden AS Donald Trump di Washington DC AS pada Selasa 22 April 2025 waktu setempat. Trump menyebut proses negosiasi dengan China masih terus berjalan. Ia mengaku optimistis kesepakatan akan segera dicapai oleh kedua belah pihak. Trump juga memastikan tarif impor 145% telah menjadi angka tertinggi yang akan diterapkan kepada China. No, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No, we're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise, they're not going to be able to deal in the United States. Sebelum pernyataan akan adanya deeskalasi perang tarif antara AS dan China juga disampaikan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Selasa. Ia mengatakan tarif yang sangat besar yang dikenakan oleh dua ekonomi terbesar dunia terhadap impor satu sama lain tahun ini merupakan embargo perdagangan timbal balik. Padahal sebelumnya Trump bersikeras menaikkan tarif impor terhadap China hingga mencapai 145% yang kemudian dibalas dengan Beijing dengan mengenakan tarif 125%. Padahal sebelumnya Trump telah menunda penggunaan tarif ini ke negara lain selama 90 hari ke depan, namun tidak dengan China. Proses negosiasi antara AS dan China ini terbilang wajar. Pasalnya jika kedua negara ngotot meneruskan perang tarif, keduanya justru akan merugi. Mengapa demikian? Menurut kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Amerika mengimpor barang dari China senilai 438,9 miliar dolar AS tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari total produk domestik bruto atau PDB China yang sangat bergantung pada ekspor. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Goldman Sachs pada Selasa mengatakan bahwa mereka memperkirakan tarif terbaru Trump akan menurunkan PDB China sebanyak 2,4%. Namun, China dinilai lebih siap untuk menghadapi perang tarif ini. Salah satunya dengan fokus pada stimulus domestik dan meningkatkan hubungan dengan mitra dagangnya. Sementara bagi AS, CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon memperkirakan akan terjadi resesi karena tarif yang diterapkan Presiden Trump mengguncang pasar keuangan global. Trump tidak menepis kemungkinan bahwa kebijakan tarif yang dikenakan kepada China akan berujung membawa AS ke dalam resesi. Proses negosiasi antara AS dan China ini tentu dinantikan oleh dunia. Pasalnya apapun kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara terkait perang tarif akan sangat berdampak terhadap perekonomian global. Tidak terkecuali Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana akhir dari perang dagang antara AS China ini?